Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadza ila yaumin nahda. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang insya Allah senantiasa diberikan kesehatan, dilapangkan waktunya, sehingga di hari ke-6 bulan suci Ramadan kita senantiasa mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita, sehingga insya Allah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bulan suci Ramadan sebagai bulan penuh kenikmatan, baik kenikmatan dalam bentuk kesehatan, baik kenikmatan dalam bentuk pengampunan dosa-dosa, maupun kenikmatan dalam bentuk dilipat gandakan pahala, sehingga pada akhirnya apa yang menjadi hakikat utama daripada puasa, ujungnya adalah kita menjadi hamba Allah la'allakum tattaqun. Salawat dan taslim kita kirimkan, ucapkan, lafazkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW sebagai pembawa risalah terakhir, yaitu Dinul Islam, yang melengkapi seluruh kitab-kitab suci sebelumnya untuk memandu umat manusia atau ciptaannya bagaimana supaya sebagai hamba Allah senantiasa taat dan patuh kepada apa yang menjadi perintah dan larangan oleh Sang Khalik atau Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di pendakwah atau mubalik, salah satu medan dakwah yang dianggap berat dan sulit itu adalah Masjid Sultan Alauddin. Salah satunya karena di sini adalah merupakan masjid yang jamaahnya adalah para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu. Tentunya saya hadir di tempat ini di samping sebagai diundang untuk sedikit memberikan pesan-pesan agama atau nasihat-nasihat agama, sesuai juga dengan insya Allah apa yang menjadi tema yang akan saya bawakan, yaitu berislam itu mudah, tapi bukan dipermudah, apalagi dimudah-mudahkan. Saya hanya terinspirasi oleh salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa makna? Mohon maaf, surah Az-Zariyat. Apa makna hakikat penciptaan atau kita diciptakan tujuannya hanya satu,
kita hanya diminta untuk menyembah. Nah, pemahaman dan pembacaan di beberapa literatur saya, apa makna ibadah itu? Ibadah dari segi arti atau harfiahnya adalah pelayanan atau pengabdian. Pelayanan atau pengabdian atau penyembahan. Tentunya yang dimaksud di sini adalah penyembahan dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang semua tingkah laku kita yang kita lakukan setiap hari yang muaranya adalah dilakukan dengan penuh keikhlasan, dengan niat yang baik untuk berbuat baik sebagai bentuk kesadaran kita kepada hamba Allah, maka itu adalah ibadah. Nah, apa hubungannya dengan berislam itu mudah? Apakah memang ada dalilnya atau nas syari aja bahwa konsep itu berislam itu mudah? Dalam salah satu hadis yang bersanad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan bahwa inna dina yusrun. Agama itu adalah mudah. Jadi memang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan selamanya agama itu mempermudah seseorang dan tidak memberatkan. Ini juga berkesesuaian dengan ayat dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah tidak akan memberikan beban kepada seorang hambanya di luar batas kemampuannya. Apa bentuknya? Bahwa adinul Islam yusrun wus'atun, bahwa agama Islam itu mudah dan luas. Kalau hakikat daripada ibadah itulah penghambaan atau pengabdian kita atau menyembah kita kepada Allah, dalam teks-teks tafsir dikelompokkan atau diterjemahkan dalam bentuk 4 kelompok atau macam ibadah. Yang pertama adalah ibadah disebut dengan ibadah amaliyah. Apa itu ibadah amaliyah? Ibadah amaliyah adalah ibadah yang kita kerjakan setiap hari, baik yang nyata maupun yang tidak nyata, yang kita lakukan dengan penuh harapan dan kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah bentuknya itu adalah sholat misalnya, ibadah haji misalnya, ibadah umroh misalnya. Apa yang kita lakukan setiap hari dan dilakukan untuk kebaikan dan semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Kemudian yang kedua adalah yang oleh para ulama tafsir untuk memudahkan kita beragama, karena terkadang di antara kita atau ada misalnya orang-orang non-muslim berpandangan bahwa agama Islam itu adalah
agama yang paling ribet, berat, sulit. Terlalu banyak larangan dan perintah. Padahal sangat sederhana. Karena hanya memaknai atau melihat Islam itu dengan konteks, ya mungkin salah satunya dianggap bahwa puasa itu misalnya dianggap adalah ibadah yang sulit. Kenapa kita mesti misalnya menahan atau berpuasa dengan segala macam larangannya, diharamkannya yang kita lakukan mulai dari imsak sampai dengan buka puasa. Kelihatannya berat, tetapi makna atau hikmah di balik semua puasa adalah cukup banyak. Apakah itu kesehatan, apakah itu membentuk kedisiplinan, dan hikmah-hikmah puasa lainnya. Kalau itu hanya ibadah dilihat hanya dari sisi perspektifnya adalah amaliyah. Kemudian apalagi adalah ibadah qauliyah. Ibadah qauliyah adalah ibadah yang berkaitan dengan tingkah laku perbuatan kita. Termasuk di dalamnya adalah bermuamalah kita sesama umat manusia. Kalau dalam ilmu akhlak yang biasa kita dengar adalah ada akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, kemudian berbarengan dengan ada yang disebut dengan akhlak mazmumah atau akhlak yang dibenci atau akhlak tidak terpuji. Nah, semuanya itu adalah merupakan bentuk ibadah. Jadi kalau akhlak mahmudah yang kita lakukan, saling menyayangi, saling mengasihi, saling tolong menolong, toleransi kita kuat antar sesama agama non agama, itu adalah bentuk ibadah. Nah, itulah mudahnya kita dalam berislam. Kemudian yang ketiga adalah ada yang disebut dengan ibadah qalbiyah. Apa itu? Segala sesuatu yang ada di dalam hati kita yang sifatnya pikiran-pikiran positif, niat-niat yang baik, rasa syukur, ikhlas yang senantiasa tertanam dalam hati kita, itu adalah ibadah. Ya, mungkinlah ini salah satu manifestasi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyah. Bahwa segala perbuatan yang kita lakukan adalah tergantung niat kita. Sehingga dikatakan kita berniat saja untuk melakukan sesuatu kebaikan, tidak dilakukan pun kita sudah mendapatkan pahala. Apalagi kalau dilakukan. Kita mensyukuri apa yang kita dapatkan hari ini dengan segala keinginan kita yang belum terpenuhi, tetapi sebagian kita sudah rasakan, termasuk fasilitas mungkin misalnya jabatan, pangkat, prestasi-prestasi, dan kita syukuri itu, itulah ibadah. Itulah ibadah. Kemudian yang terakhir adalah oleh para ulama tafsir mengatakan ibadah ma'aliyah, yaitu ibadah yang dalam bentuk fisik nyata yang berkaitan dengan harta benda. Ya, kalau apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini, yang paling masyhur adalah tentang salah satu kewajiban kita yang harus kita tunaikan di penghujung
Ramadan atau sebelum khatib naik ke mimbar saat Idul Fitri adalah membayar zakat. Kalau ini adalah sudah sangat kita pahami bahwa itu adalah merupakan ibadah pokok. Sehingga para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang terkadang kita biasa lupakan. Bahwa beribadah itu ya memang mudah. Apalagi misalnya kalau dalam konteks ibadah qauliyah, memberikan atau menyapa sesama kita, memberikan senyum kepada orang lain, membuat orang lain senang, keberadaan kita membuat sesama kita, kelompok kita, anggota grup WA kita, setiap ada sesuatu kita memposting di grup misalnya, dan yang kita misalnya share atau posting itu, yang dalam grup itu merasa nyaman dan aman, itu adalah ibadah. Tidak menyindir-nyindir misalnya, bukan berita hoax, itu adalah ibadah. Tapi sebaliknya, kalau kita bermedsos, lalu kemudian apa yang kita publish, setiap hari hanya misalnya nyinyir dan menyinggung perasaan orang lain, ya itulah yang dilarang. Jadi bermedsos saja itu adalah ibadah. Ketika HP kita digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dan berfastabiqul khairat. Nah, untuk itu Ibnu Katsir menerjemahkan bahwa yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini masih kaitannya dengan ibadah, bahwa Allah memberikan agama ini kepada kita dengan segala fasilitasnya. Kalau ada perintah beratnya, diikuti pasti dengan ada ruksa atau dispensasi atau keringanan. Contoh, dalam perintah puasa misalnya, bagi yang sudah memenuhi syarat wajib puasa, diwajibkan berpuasa. Tapi manakala misalnya kita apakah sakit, dalam perjalanan, atau yang lain, maka Allah memberikan kita dispensasi atau ruksa, keringanan. Kita boleh membatalkan puasa, lalu kemudian diganti dengan pada saat setelah bulan Ramadan, atau misalnya kalau bagi yang sakit permanen atau ibu-ibu misalnya melahirkan, maka diwajibkan untuk membayar fidyah. Jadi setiap ada perintah yang kelihatannya berat, selalu diikuti dengan penyampaian atau hal-hal yang mudah. Ya, itulah yang saya anggap dan terjemahkan berdasarkan tadi hadis Rasulullah SAW dan beberapa ayat Al-Quran, bahwa ternyata beragama Islam itu mudah. Yang tidak boleh adalah mempermudah, dimudah-mudahkan, membuat aturan sendiri. Ya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi penyampaian pesan-pesan agama pada subuh hari ini. Saya sedikit agak nervous karena di depan saya ada mahaguru saya, Bapak Profesor Syahrir Malongi. Jadi guru saya di kemarin, dan saya datang pun ke sini Pak Prof, dan saya yakin mungkin di jamaah perempuan juga ada guru-guru saya. Saya ke sini juga Pak Prof bagian daripada pengabdian. Saya mengabdi kepada Pak Prof. Pada saat saya ditelepon diminta untuk menyampaikan sedikit pesan-pesan agama di sini, begitu saya awalnya ada jadwal saya.
Begitu saya lihat bertanda tangan beliau, maka saya katakan saya harus mengabdi. Saya alhamdulillah S1, S2, S3 di UMI. Jadi saya menganggap bahwa ini adalah pengabdian saya karena saya anggap Resin Center adalah kompleks keluarga besar Universitas Muslim Indonesia. Demikian, jika ada yang salah tentunya dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.